يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Selamat pagi Bapak Ibu Guru yang terhormat, saya ucapkan kepada Bapak Hanif selaku Kepala Sekolah SD 186 Cipadung, Pak Sidik selaku dosen pembimbing lapangan, para guru SD 186 Cipadung dan rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sandra Wahyudi. Di sini saya akan menjadi moderator untuk memandu jalannya acara hari ini. Acara hari ini akan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu pembukaan oleh moderator, sambutan-sambutan, pemaparan materi, serta sesi diskusi, dan juga penutup. Untuk kegiatan pertama, mari kita buka kegiatan FKKS ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, yakni ada sambutan dari dosen pembimbing lapangan kepada Bapak Sidik Aulia Rahman. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa sallam Muhammad. Kita bersyukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini alhamdulillah kembali bisa bersilaturahmi di SDN 186 Cipadung dengan hari semoga yang ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman hadir SPD, alhamdulillah baru bertemu hari ini, yang mana pada pertemuan kemarin kepala sekolahnya sekarang sudah mungkin dengan berubah. Yang terhormat Bapak Ibu Guru yang tidak menanyakan, alhamdulillah rekan-rekan mahasiswa yang berbanggakan juga. Dalam kesempatan kali ini izinkan saya ingin menyampaikan bahwa salah satu rangkaian program kampus mengajar, yaitu salah satunya ada FKKS ini, Forum Komunikasi Koordinasi Sekolah, yang mana pada kesempatan kali ini Bapak Ibu bahwa selama 2 minggu lebih mungkin ya rekan-rekan mahasiswa berada di sini melakukan observasi, melakukan kegiatan di dalam kelas maupun di luar kelas, sekaligus melakukan observasi. Kemudian minggu kemarin itu melakukan AKM kelas 5, dan saat ini kita akan mendiskusikan bahwa hasil observasi dan hasil AKM itu seperti apa dan rancangan program yang akan dilaksanakan oleh teman-teman mahasiswa itu seperti apa, sehingga di dalam forum ini mudah-mudahan program yang sudah direncanakan itu bisa artinya dikolaborasikan, mungkin menerima masukan ataupun saran dari Bapak Ibu khususnya Bapak Kepala Sekolah tentang rencana program yang teman-teman akan lakukan atau laksanakan di dalam kegiatan kampus mengajar ini. Hal yang perlu saya sampaikan, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru. Alhamdulillah rekan-rekan di sini kalau dilihat dari mimik dan wajahnya sih sebenarnya sudah mulai betah ya. Alhamdulillah mulai betah di sini dengan keadaan hadir Bapak dan Ibu semua yang dengan ceria. Alhamdulillah, mudah-mudahan kebersamaan rekan-rekan mahasiswa berada di sini itu menyebabkan semangat juga bagi kemajuan lembaga khususnya SD 186 ini, dan mudah-mudahan hal tersebut menjadi ladang ibadah bagi kita semua, dan mudah-mudahan amal yang tak terputus ataupun amal yang terus mengalir. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak pada Pak Sidik atas sambutannya. Selanjutnya ada sambutan dari Bapak Hanif selaku Kepala Sekolah SDN 186 Cipadung. Kepada Bapak Hanif, waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shalli shalli wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Pak Sidik selaku dosen pembimbing lapangan, rekan-rekan mahasiswa program Merdeka Mengajar,
Ibu Bapak Guru SDN 186 Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, dan juga rekan-rekan mahasiswa dari program mahasiswa mengejar yang saya hormati dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama tentu mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada Jumat berkah siang hari ini menjelang Jumatan ya Pak ya, kita bisa berkumpul bertatap muka dalam kegiatan forum komunikasi koordinasi sekolah. Pak Sidik dan juga Ibu Bapak Guru yang saya hormati, saya banggakan. Perlu diketahui bahwa 2 minggu yang lalu program mahasiswa Merdeka Mengajar ini diterima oleh Pak Helmi. Tetapi seiring berjalannya waktu ada sedikit perubahan mungkin karena secara definitif sekarang alhamdulillah saya yang sudah menjadi kepala sekolah di 186 Cipadung ini. Dengan bangga hati Pak, saya meneruskan dari Pak Helmi bahwa kami dari keluarga besar 186 Cipadung sangat berterima kasih atas apa yang telah diprogramkan dari rekan-rekan mahasiswa program Merdeka Mengajar ini. Perlu diketahui ibu-ibu ya bahwa rekan-rekan kita mahasiswa program Merdeka Mengajar ini sama diseleksi juga. Kalau seperti guru mah ya, kalau guru mah kan ada program guru penggerak, calon guru penggerak CGP. Kita daftar melalui SIM PKB seperti itu. Nah, ketika obrolan saya dengan rekan-rekan mahasiswa ini sama, ternyata ada juga untuk menjadi program Merdeka Mengajar ini, mereka memiliki platformnya juga, daftar, diseleksi, dan syukurnya salah satu sasaran sekolah dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan itu adalah SDN 186 Cipadung ini. Jadi kita tidak minta, sekolah kita itu tidak minta untuk didaftarkan sebagai salah satu target Merdeka Mengajar, tetapi sudah ditentukan oleh kementerian. Jadi syukur alhamdulillah bahwa sekolah kita menjadi salah satu dari sasaran sekolah tersebut program Merdeka Mengajar. Ibu Bapak, kita patut berbangga, ambillah apa yang rekan-rekan mahasiswa ini berikan, khususnya dalam 2 hal, literasi dan numerasi. Pak Sidik perlu saya laporkan juga bahwa sebenarnya sekolah 186 Cipadung ini belum melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka pada tahun ini. Tetapi sedikit-sedikit kami sudah memperkenalkan kepada anak-anak. Namun demikian, karena IKM ini harus dilaksanakan segera, sebenarnya kami terlambat. Tapi dari keterlambatan itu kita harus menjalankan. Dan alhamdulillah tadi pagi kami dibantu dengan seksi guru-guru, pendaftaran untuk IKM sudah berhasil didaftarkan Pak. Sehingga di tahun ajaran baru nanti, di tahun ajaran 2023-2024, insya Allah sekolah kami sudah bisa menerapkan implementasi kurikulum Merdeka, khususnya di tahap awal ya Pak ya, di kelas 1 dan 4. Itu saja mungkin Pak Sidik dan juga rekan-rekan mahasiswa. Saya sekali lagi ucapkan banyak terima kasih karena sudah bisa berkolaborasi, bekerjasama dengan 186 Cipadung. Mudah-mudahan apa yang rekan-rekan mahasiswa berikan kepada sekolah kami bisa memajukan dalam hal implementasi kurikulum Merdeka, sehingga tidak kaget lagi nanti ketika pas tahun ajaran baru sekolah kami mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Jangan sungkan rekan-rekan mahasiswa, kalaupun nanti ada kekurangan atau ada hal-hal yang sekiranya berhubungan dengan kegiatan ini, silahkan dikomunikasikan dengan guru pamong, dalam hal ini mungkin Bu Gisel. Kalaupun nanti ada hal-hal yang berkaitan dengan cara administratif Pak, boleh bisa langsung disampaikan kepada saya. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Oh lupa, terakhir, karena ini kan dikonversi ya, saya tanya, Neng, ini kuliahnya nanti gimana? Enggak Pak, kuliah kami 4 bulan ini dikonversi, artinya tidak ada perkuliahannya diganti di sini. Tolong kepada rekan-rekan guru, karena karena mahasiswa sudah membantu kita, kewajiban kita juga untuk membantu rekan-rekan mahasiswa nanti, karena akan ada penilaian akhir ya Pak Sidik ya.
Jangan sampai nanti penilaiannya merugikan kepada rekan-rekan mahasiswa. Berikanlah nilai yang maksimal kepada rekan mahasiswa kita. Itu saja, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kegiatan ini senantiasa berjalan dengan lancar dan senantiasa diberikan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Hanif selaku Kepala Sekolah SD 186 Cipayu. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita beralih kepada kegiatan selanjutnya, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh rekan kami Arif Gundala Putra selaku Ketua Kelompok Kampus Mengajar di SD 186 Cipayu. Kepada Arif saya persilahkan. Yang terhormat Bapak Muhammad Hanifah SPD selaku Kepala Sekolah SDN Bandung. Yang saya hormati Bapak Siti Kawi Rahman MPD selaku dosen pembimbing lapangan program Kampus Mengajar. Yang saya hormati para Bapak Ibu guru yang bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa tim program Kampus Mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan mengadakan forum komunikasi koreksi sekolah yang akan membahas tentang hasil observasi kita selama beberapa minggu kebelakang, hasil pretest AKM kelas dan juga rencana program untuk kedepannya. Nah, jadi Bapak Ibu, permasalahan yang kami dapatkan selama observasi itu ada yang kami dapat simpulkan. Itu satu, pertama, beberapa siswa belum lancar membaca, mau dari kelas 1, 2, 3, sampai 6. Yang kedua, ada beberapa siswa belum memahami konsep numerasi, terutama pada soal cerita. Jadi masih banyak yang terpaku pada ceritanya gitu. Jadi nggak memahami intinya. Misal, jadi yang saya tangkap itu seperti cerita yang panjang itu mereka belum paham gitu apa intinya. Seperti contoh dalam numerasi itu kayak cerita jarak, misal dari jarak kota A ke kota B itu berapa. Jadi si siswa itu masih berduduk di sana gitu, belum tahu cara bagaimana menyelesaikannya seperti itu. Ketiga, ada minat membaca pada siswa itu masih rendah. Keempat, ada daya tangkap dan kepercayaan diri beberapa siswa rendah. Terbukti pada saya dan rekan-rekan pada saat masuk ke kelas itu masih banyak yang malu-malu gitu, walaupun mereka tidak saya suruh ke depan gitu, sekedar kita menanya aja gitu di bangku itu masih malu-malu seperti itu. Jadi memang kepercayaan dirinya itu masih kurang kayak gitu. Yang kelima, ada ketersediaan buku fisik masih kurang ya. Dan nanti juga mau disampaikan juga terkait tentang ada program, salah satu program kita yang meningkatkan literasi dengan membuat pojok baca seperti itu. Yang keenam, ada beberapa siswa memiliki masalah sosial sehingga tidak masuk sekolah seperti itu. Yang ketujuh, belum ada tindak lanjut terhadap siswa yang masih belum memahami materi. Jadi nanti kita akan mengadakan intensif kelas seperti itu. Nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, ini ada hasil AKM kelas Bapak Ibu. Jadi pretest literasi itu dengan nilai tertinggi itu ada 90 dan nilai terendah 10. Jadi rata-ratanya itu 46. Pretest numerasi nilai tertingginya 65, nilai terendah ada 5 dan rata-ratanya itu 33. Jadi pada saat pelaksanaan pretest itu masih banyak siswa yang memang motivasi untuk contohnya di numerasi itu kan banyak seperti yang tadi dikatakan, seperti cerita soal cerita itu. Jadi malas gitu. Jadi masih malas seperti itu. Tapi untuk seperti literasi itu menurut saya, kalau saya lihat masih udah bagus lah seperti itu. Nah, ada beberapa rencana program yang sudah kami diskusikan. Yang pertama itu ada one day literasi. Jadi nanti itu kita akan membiasakan 1 hari literasi dalam seminggu menggunakan metode yang beragam seperti literatur circle, dubbing, storytelling dan sebagainya. Dan itu disesuaikan dengan minat dan kemampuan para siswa seperti itu. Itu akan diadakan dari
mulai Maret sampai akhir penugasan itu di bulan Juli. Seperti itu. Ada juga yang kedua yaitu sharing session, yaitu dibagi tiga Bapak Ibu. Yang pertama itu kita sharing terkait strategi pembelajaran dengan kualitas. Dan sekaligus yang kedua itu kita diskusi terkait bersama Bapak Ibu guru terkait media pembelajaran, seperti kita akan membuat tangga, model praktiknya seperti itu. Dan yang terakhir, sharing session ketiga itu kita akan diskusi dengan guru terkait dengan teknologi. Jadi kita akan memanfaatkan teknologi itu seperti bisnis, lalu ada asistensi mengajar, itu kita akan membantu para guru dalam penggunaan strategi, metode, media dan penggunaan teknologi dalam pembelajaran literasi dan numerasi. Nah, konsepnya itu kami teman-teman program kampus mengajar itu sudah diskusi dengan beberapa guru yang nasional juga. Jadi konsepnya itu nanti mungkin ada kayak itu debat. Jadi kita konfirmasi dulu dengan guru gitu. Kapan kita mau masuk ke kelas, misal kita mau masuk ke kelas 4 nanti kita koordinasi sama wali kelas seperti itu. Dan juga nanti kita menanyakan juga apa yang harus dibahas di kelas 4 seperti itu. Ada juga intensif kelas. Ada juga intensif kelas, yaitu kita membimbing siswa yang belum lancar membaca dan menghitung di luar jam MPKM, jadi fleksibel gitu. Jadi ada intensif kelas Bapak Ibu, itu kita membimbing siswa yang belum paham, masih belum lancar gitu seperti membaca dan menghitung itu di luar jam MPKM, jadi fleksibel mau kapan aja seperti itu. Boleh next. Nah, rencana program selanjutnya itu ada pojok baca. Kita membuat kreasi pojok baca di setiap kelas gitu, di setiap ruangan kelas, mohon. Jadi kita akan juga membuka donasi buku. Jadi kita akan membuat akan mengadakan donasi buku. Jadi tidak hanya, jadi bukunya itu bebas gitu, umum dari umum gitu, buat nanti ngisi di pojok baca di setiap kelas itu. Ada administrasi buku, yaitu melakukan pendataan buku yang ada di setiap pojok baca dan membuat kartu peminjaman untuk siswa. Yaitu kita nanti, ini tuh konsep waktu kita mau minjem buku di pojok baca tersebut. Range-nya itu dari 16 Maret sampai 18 April. Ada juga perayaan Hari Besar Nasional Internasional. Nanti kita akan merayakan Hari Film Bapak Ibu. Jadi kita akan menonton film yang nanti bisa dibicarakan lagi mau film apa. Terus setelah nonton film, jadi siswa akan disuruh review tentang apa yang ada di film. Seperti contoh, misal ada beberapa tokoh yang di film itu, apa aja sih karakteristik dari beberapa tokoh seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Arif atas pemaparannya. Selanjutnya untuk pemateri kedua akan disampaikan oleh Seli Adesa Putri. Kepada Seli, saya persilakan. Baik, yang selanjutnya itu ada administrasi sekolah. Kan kebetulan Bu Ayu cuti, jadi kita juga membantu administrasi sekolah di tata usaha. Itu tuh range-nya dari Maret sampai Juni 2023. Selanjutnya ada optimalisasi mading sekolah. Nah, kenapa kita mau mengoptimalisasi mading sekolah? Mading sekolah ini juga nanti bisa meningkatkan minat siswa dalam membuat karyanya, kayak misalkan menggambar, nanti gambarnya bisa ditempel ke mading. Lalu juga ada optimalisasi poster. Nah, poster ini nanti kita akan buat poster edukatif seperti materi-materi pembelajaran ataupun materi-materi lain yang dapat bermanfaat bagi siswa-siswa di sekolah. Lalu juga ada tangga berhitung. Nah, rencananya itu kita di musola kan ada tangga. Nah, rencananya di situ mungkin di tembok ataupun di tembok tangganya mau membuat kayak perkalian ataupun bilangan-bilangan lainnya yang meningkatkan numerasi siswa. Selanjutnya ada penyuluhan masalah sosial sekolah. Nah, mungkin nanti kita akan mengadakan penyuluhan tentang sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran tentang 3 dosa besar
pendidikan. Nah, kayak misalkan kekerasan seksual, terus juga intoleransi sama perlindungan. Yaitu tuh di antara bulan April sampai bulan Mei 2023. Lalu ada ruang cerita karena setelah diobservasi banyak anak-anak yang mengalami masalah. Jadi mungkin nanti kita juga bisa mendampingi wali kelas dalam mendengarkan cerita-cerita si anak-anak itu. Lalu ada rewarding board. Nah, ini tuh nanti kita bisa di kelas tuh kayak memberikan reward bagi siswa yang misalkan menjawab dengan benar, terus berani ke depan. Mungkin nanti bisa berbentuk bintang dikumpulkan, nanti bisa di akhir tahun pembelajaran atau setiap bulan dihitung gitu berapa banyak bintang yang diperoleh oleh siswa. Lalu juga ada student of the month. Nah, ini tuh nanti siswa yang berprestasi kayak misalkan menang lomba ataupun berprestasi di kelas bisa ditempel gitu foto dan namanya di madingnya. Ini juga sama dari bulan April sampai bulan Juni 2023. Nah, lalu ini ada penanggung jawab kelasnya. Untuk kelas 1 ada Mira Istiqomah. Nanti mungkin guru-guru kelas 1 bisa berkoordinasi dengan Mira. Lalu kelas 2 ada Humaira. Lalu kelas 3 ada Sandra. Kelas 4 ada saya sendiri, Sally. Dan kelas 5 ada Arif Gundala. Dan untuk kelas 6 mungkin bisa kita semua. Nah, untuk segala proyek, segala dokumentasi kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, kita selalu update di Instagramnya KM5 SDN 186 Cipadung, dan juga mungkin untuk sekarang kegiatan FKKM nanti videonya akan diupload ke YouTube Kamjar SDN 186 Cipadung. Mungkin sekian dari like, comment, mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Sally atas pemaparan materi yang sangat baik. Boleh di next. Untuk selanjutnya saya akan membuka sesi diskusi berupa saran dan masukan. Jika ada Bapak maupun Ibu yang ingin berkenan memberikan saran dan masukan, saya persilahkan. Ada jawab semua. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nia Kurniasi, mengajar di kelas 6 B, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, walaupun tadi kaget sampai oke. Tetapi pertama saya mengucapkan bersyukur, alhamdulillah, karena kedatangan para mahasiswa kampus Gajah ke sekolah kami. Mudah-mudahan dengan kedatangan para mahasiswa ini menjadi angin segar bagi kami yang sudah mengajar, dan mungkin akan mendapatkan ilmu juga tentang metode-metode kekinian. Karena mungkin kami masih menggunakan cara lama, atau mungkin ada ide baru, kita sharing bersama saja. Yang kedua, untuk program yang tadi dipaparkan, programnya sudah luar biasa bagus. Kemudian tadi hasil evaluasi AKM itu sangat kami ucapkan terima kasih, karena itu pun bukan hanya evaluasi mahasiswa ya, tetapi itu evaluasi untuk kita semua. Guru dari kelas 1, kelas 6, dan berarti ini adalah PR bagi kami untuk memperbaiki apa-apa yang telah dievaluasi oleh para adik-adik dari mahasiswa ini. Yang selanjutnya untuk saran dari program-program yang tadi sudah dipaparkan, di situ ada pelaksanaannya Maret sampai Juni, April sampai Juni gitu. Tapi di situ belum ada ketegasan pelaksanaannya tanggal berapa gitu ya Pak ya. Kalau di situnya tidak jelas, kami pun sebagai guru yang ada di sini irahannya ke kelas abi, nah gitu ya. Karena kan di sini variatif gurunya. Iraha tuh badai ke kelas abi, badai ngamantosan, badai ayam materi naon di kelas abi, nah gitu. Jadi mohon ada kejelasan di tanggal dan targetnya mau kelas mana tuh. Misalkan kan tidak mungkin kayak tadi ada kegiatan membuat ulang tangga. Tidak mungkin kan satu sekolah ada kegiatan itu. Misalkan target nih
tanggal 27 kita mau targetnya ke kelas 3A, 3B, 3C, materinya kuisis misalkan. Langsung kan bu gurunya akan mempersiapkan, oh tanggal itu teh mau ada mahasiswa yang masuk pelajarannya kuisis, berarti kita akan menyediakan ruang dan waktunya, mungkin itu ya. Terus yang selanjutnya tadi yang sudah dipaparkan one day literasi ya kalau nggak salah. Di kami pun setiap Senin setelah upacara kemarin ya Pak sudah disaksikan sama Bapak, itu ada pembiasaan literasi. Biasanya kalau sudah upacara anak-anak kan suka pegel nih berdiri gitu. Makanya kita suka arahkan ambil buku bacaan di lapang, kita bersama duduk selonjoran tapi sambil membaca buku. Nah, bagaimana kalau kita mix and match dengan program itu? Setiap Senin upacara para mahasiswa hadir mengikuti upacara dan langsung mengambil alih setelah upacara untuk one day literasi itu kan kita bisa kolaborasi tuh seperti itu Pak. Mungkin itu saja masukannya dari grup yang lain, kalau ada enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit penambahannya, saya setuju dengan Bu Nia, bisa adik-adik mahasiswa membantu ketika kegiatan literasi hari Senin. Terus bagus tadi yang kegiatan menonton film itu sebetulnya masuk ke bagian dari literasi, karena literasi itu tidak hanya membaca saja. Nah, alangkah lebih baik juga jika diprogramkan literasi di kelas itu tidak hanya membaca dan menonton film itu tidak hanya satu kali ketika ada peringatan hari film saja. Misal minggu ini baca supaya anak tidak bosan ya. Kan ada juga anak itu kan gaya belajarnya beda-beda, nggak hanya visual, ada audio, ada kinestetik, bisa juga kita fasilitasi dari situ. Misal minggu ke-1 kita bareng-barengnya baca buku nih, minggu kedua ayo kita nonton. Nah, dari nonton juga sama literasi, nanti anak mereview atau ada diberi pertanyaan. Nontonnya itu tidak hanya harus materi pelajaran, sejarah, bisa juga yang ada nilai-nilai kepada siswa, karena itu penting juga ya, yang nilai-nilai seperti oh kita itu harus kayak gini atau gimana, seperti film Laskar Pelangi itu contoh salah satu yang bagus untuk ditonton anak-anak itu menurut saya. Mungkin segitu masukannya ya. Terima kasih. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Ibu Nia dan juga Ibu Gisel yang telah memberikan arah dan masukan yang sangat baik. Tentu ini juga menjadi bahan pertimbangan bagi program kami ke depannya. Bisa aja justru di collab gitu ya, Bu, lebih bagus ya Pak ya. Ya kan, ya kan kami diskusikan lagi. Udah, terima kasih. Kalau kami jika ingin Sudah terima kasih. Pak Yori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya minta saran atau masukannya untuk penguatan konsep matematika, untuk anak masih kelimpangan di kabataku kali bagi tambah kurang. Mungkin rekan-rekan mahasiswa bisa membantu untuk membuat media ajar yang menarik atau penanaman konsep. Kalau yang saya terapkan di kelas 4 baru jadi matematika sama bilang loncat, mungkin dari rekan-rekan ada yang lain. Baik, terima kasih banyak Bapak Yodi. Bapak Yodi kalau boleh tahu di kelas 4C ya Pak? Ya mungkin nanti akan berkoordinasi secara langsung juga dengan Sally gitu ya, selaku penanggung jawab kelas 4. Seperti itu. Ada lagi Ibu Bapak yang lain? Dari Pak Iki, ada Pak? Ada Bu aja. Belum ya, tapi nanti. Gitu Bu Ibu. Oh ya, saya mau tambah satu. Enggak apa-apa Ibu, silahkan. Isin ya, tapi ayo Bapak. Untuk penambahan kepada adik-adik atau ibu-ibunya, adik-adiknya ya, kepada para adik-adik mahasiswa. Kalau ibu-ibu bisa disangka ibu-ibunya dan acara nikah kan? Oh, acara adik-adik aja ya, biar lebih dekat dan keluarga. Ini sedikit tambahan masukan. Jangan ragu ketika ingin ngobrol dan cari pengalaman dengan para guru yang di sini. Karena
bukan hanya memberikan ilmu ya ke kita, tapi mungkin pengalaman yang akan menjadi luar biasa gitu. Jadi kalau kumpul silakan, jangan segan-segan di luar guru. Bu, saya nih tadi masuk kelas tapi ada kendala, harus bagaimana ya? Misalkan ketemu anak nih kayak tadi kan Resti ya, ada kejadian, itu boleh sharing gitu. Kenapa? Ini akan menjadi pengalaman yang luar biasa. Atau lagi nggak ada jam ke kelas, ada Bu Haji, ada Bu Titi, deketin, ngobrol. Bu, saya kemarin ngajar di kelas ini nih, tapi ada masalah, kira-kira solusinya bagaimana gitu. Supaya ketika nanti memasuki ruang kelas lagi atau menghadapi kelas lain, kita punya ilmu dan bekal untuk menghadapi anak-anak. Karena dalam kenyataan dengan materi di kampus itu luar biasa jauh ya Pak ya. Kalau di kampus mah bagaimana menghadapi anak nakal, begini, kenyataan di lapangan mah tidak semudah yang diucapkan di buku gitu ya, dicatat, tetapi luar biasa gitu ya. Jadi jangan kumpul di sini terus, yuk kerja mau di sini juga boleh, bareng-bareng sama kita lah. Anggaplah kita ini kakak, tempat sharing, tempat apa ya, mencari pengalaman lah gitu aja ya. Itu tambahannya Pak gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Paki mau ya, silakan. Akhirnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Sedikit untuk anak-anaknya Pak ya. Kan anak-anak itu senang dengan olahraga. Mereka tuh senang bermain di luar. Ketika literasi, numerasi, biasanya mereka itu kadang jenuh Bu ya. Jenuh, jadi kadang ada belajar tuh malas. Tapi kalau misalnya disatukan dengan olahraga itu biasanya mereka aktif. Nah kakak-kakak, teman-teman mahasiswa, kalau misalnya mau kita bareng kolektor dunia, featuring lah ya, kita sama-sama, yuk bikin si olahraga ini tuh kita buat numerasi dan literasi di sana. Saya juga pernah ngajarin sama Bu Sandra, sama tes Sandra gitu. Kalau misalnya dari olahraga tuh, dulu saya pernah punya pengalaman anak-anak misalnya menghitung. Kalau senang ada belajar menghitungnya. Atau misalnya literasi kita membuat satu kartu gitu ya, kayak kartu gitu, dalamnya penjelasan tentang binatang-binatang kalau kelas bawah. Terus nanti si anak mengikuti cara binatang itu seperti bebek, lompat. Kan ada olahraga di situ tuh. Sambil anak-anak ini sambil tertawa dan lain-lain. Itu juga bisa. Nah, kalau misalnya teman-teman juga mau sama olahraga juga itu bisa tuh. Kita sama-sama nanti diskusi lagi mungkin Bunia ya. Barangkali program apa sih yang bisa kita masukin dari olahraga, nyambung ke literasi dan numerasinya. Gitu aja. Itu mas sedikit aja dari olahraga di sini. Gimana terima kasih. Pak Ika ada bersama ya? Dari agama. Terima kasih. Terima kasih banyak juga kepada Pak Mahmi. Bu Ajeng apakah sudah? Udah ada. Oh, enggak. Lagi visible belum? Dari guru-guru yang lain jika ada saran dan masukan boleh banget Bu disampaikan. Atau dari Bapak Kepala Sekolah Pak? Kayaknya sudah terwakili semua. Sudah terwakili. Mungkin nanti sambil berjalan bisa sambil berjalan ya. Siap Bapak. Oke, kalau sudah tidak ada lagi mungkin sesi berikutnya yaitu Sesi terima kasih ya. baik, karena acara telah selesai, jadi mari kita ucapkan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga program-program yang sudah kami rancang dapat berjalan dengan lancar dan tentunya kami tidak bisa berjalan sendirian. Bapak Ibu, kami memerlukan bantuan dari guru-guru agar program-program kami ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sampai akhir nanti, insya Allah. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat perkataan yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.